Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Saya sungguh bersuka cita malam hari ini. Hari ini ada banyak feedback yang masuk, ada banyak doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, dan hati saya melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan itu begitu baik buat setiap kita. Saya rindu setiap kita yang setia mengikuti acara doa malam dari PD Victory Family juga mengalami hal yang sama. Tuhan melihat, Tuhan mencatat kesetiaan kita, kesungguhan hati kita untuk terus mengikuti doa malam PD Victory Family yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Mari tinggalkan sejenak semua rutinitas, kesibukan kita malam hari ini. Kita sama-sama datang bersujud kepada Tuhan. Ayo sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan seumur hidup kami. Ada saatnya kami menangis, tetapi ada waktunya kami bersuka cita karena ada pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur. Malam hari ini kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kami masih diberikan nafas, selagi kami masih diberikan kesempatan, kami rindu menghampiri Tuhan untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan itu, untuk menyatakan kerinduan kami itu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari malam hari ini Bapa, Engkau melihat kerinduan hati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk tetesan air mata, karena kami tahu kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau selalu dan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, umur hidup kami Tuhan pakai untuk mengerjakan hal-hal kebaikan Tuhan, dan biarlah melalui hidup kami orang boleh melihat ada Tuhan, ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami Bapak Ibu yang dengan setia memberikan waktunya, memberikan hatinya, selalu hadir di dalam ibadah doa malam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka, kami akan mulai ibadah doa malam kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu Yesus.
kebaikan Tuhan, untuk merenungkan apa yang Tuhan kerjakan setiap detik, untuk memberkati, untuk menolong, dan untuk menyertai di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, malam hari ini adalah saat yang paling indah. Kalau kita masih diberikan kesempatan, tarikan nafasmu, hidupmu. Semuanya bukan milikmu, tetapi semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Kekuatan dan pertolongan Tuhan semata-mata yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita malam hari ini. Mari jangan jemu, jangan berhenti untuk tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan masih bekerja untuk menolong setiap kita malam hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu, buka kedua tanganmu, kita terus berbicara, terus berkata-kata, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, kesembuhan, berkat-berkat-Mu yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Tapi kami boleh merasakan bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan terus ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah mengenal lelah untuk membangkitkan kekuatan, semangat buat setiap kami. Tuhan, kami percaya malam hari ini yang lemah Tuhan menguatkan, yang susah sekalipun Tuhan memberikan penghiburan, yang kekurangan hampir putus asa Tuhan memberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Malam hari ini biarlah waktu yang Tuhan berikan ini kami pergunakan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan bahwa manusia seringkali cenderung menyukai semua hal-hal yang baru, ya. Seperti ketika ada sesuatu produk baru yang muncul, ya, langsung kita kepingin memiliki produk yang baru ini, seperti handphone yang baru, ya, baju yang baru mungkin, atau hal-hal yang baru, ya. Sekarang ada banyak yang mungkin ada tempat makan yang baru, ya. Semua orang berlomba-lomba untuk datang, untuk melihat, untuk mencicipi pertama kali, kemudian bisa mereview, masuk ke media sosial, sehingga menjadi yang pertama kali mendapatkan tempat atau restoran yang baru ini. Nah, malam hari ini tentu bukan hal-hal yang demikian saja. Di dalam hal-hal yang sepele, terutama ketika kita masuk ke sebuah toko, kemudian kita beli roti misalnya, kita tentu melihat, ya, tentu kita bertanya kepada mungkin pelayan yang jaga di sana. Kita akan bertanya, apakah roti ini baru ataukah sudah lama? Kalaupun itu dikatakan baru, kita lebih teliti lagi, kita periksa, ya, expirednya kapan, roti ini dibuatnya kapan, ya. Kita kepingin di dalam hidup ini mendapatkan semua yang terbaik, semua yang terbaru, ya. Tetapi pernahkah kita menyadari, ya, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaru, yang terbaik buat setiap kita. Kita buka di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru
setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, mari perhatikan baik-baik ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Ya, Tuhan menyediakan yang terbaik, ya, setiap pagi. Tuhan tidak mau kasih yang lama. Tuhan tidak mau memberikan atau menyediakan berkat yang kadaluarsa atau berkat yang sudah lama, yang sudah pernah terpakai. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik, yang baru setiap hari, ya. Tak berkesudahan, stoknya tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan, kasih-Nya, kesetiaannya selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih fokus lagi, lebih spesifik lagi dikatakan selalu baru setiap pagi. Berapa banyak ketika kita bangun pagi, bangun tidur, ya, kita lupa untuk mengucap syukur, untuk menyapa Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini aku bisa buka mata, kalau hari ini aku bisa bangun, semua berkat kasih setia Tuhan yang baru yang diberikan kepada setiap kita. Kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan semua yang baru-baru itu Tuhan berikan kepada kita. Dan seringkali ketika kita bangun, kita lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali ketika kita bangun pagi, ya, kita sudah sibuk, ya, sibuk mungkin mempersiapkan segala sesuatunya. Kita lupa untuk menyapa dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari malam hari ini kita diingatkan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan, selalu baru. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan ketika kita belum buka mata, belum bangun, Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Tetapi seringkali kita sendiri yang lupa untuk menerima kasih setia Tuhan dengan berdoa, dengan mengucap syukur. Yang kita lakukan seringkali buka mata, ambil handphone. Berapa pesan yang sudah masuk? Ada berita apa di dalam handphone kita? Kemudian mungkin yang lain berkata, aku sibuk, terlalu sibuk, aku gak sempat untuk menyapa Tuhan pada waktu bangun pagi. Seringkali ketika kita bangun, kita sudah lompat dari tempat tidur untuk mengerjakan kesibukan-kesibukan kita. Seringkali kita lupa bahwa kesibukan atau berkat pekerjaan itu datangnya juga dari Tuhan. Amin. Kita mungkin gak bisa sibuk kalau Tuhan tidak memberikan berkat kepada kita. Oleh sebab itu, sesibuk apapun, ya, sebanyak apapun yang harus kita kerjakan, ketika kita bangun, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ucap syukur, Tuhan, hari ini aku masih hidup, masih bernafas, diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ayo kita buka di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan,
hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kabar gembira buat setiap kita yang mungkin malam hari ini sedang sakit. Ternyata ketika kita menaikkan pujian, ketika kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan, Dia yang akan menyembuhkan segala penyakit kita. Pagi tadi saya menerima kabar ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan. Bahkan yang terpapar positif COVID sekalipun 2 kali tes dinyatakan positif, tetapi hari ini ketika tes sekali lagi hasilnya negatif. Hati saya mengucap syukur melimpah dengan sukacita, karena doa-doa yang kita naikkan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kelihatannya doa kita tidak berarti apa-apa, kelihatannya sepele cuma mengikuti doa malam, kelihatannya sepele cuma menaikkan pujian, menyembah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Tetapi lihatlah, ketika kita berdoa dengan segenap hati kita, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, bahkan tidak mungkin bisa terselami oleh pemikiran kita. Melalui doa, Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara, dan Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan orang yang sudah diambang atau sudah hampir masuk ke dalam lubang kubur sekalipun, Tuhan sanggup meluputkan. Ya, biarlah ayat firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, jangan menyerah. Separah apapun penyakitmu, Tuhan sanggup meluputkan kita dari lubang kubur. Dan bukan cuma itu saja, Dia sanggup memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa besar kasih setianya Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu yang ada di rumah atau di mana saja engkau berada, jangan putus asa, jangan pernah berhenti berdoa, tetaplah memuji Tuhan dengan segenap hati. Saya juga banyak menyaksikan orang-orang yang terluput dari lubang kubur, karena mereka sungguh-sungguh berdoa, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ya. Mungkin ada keinginan-keinginan kita yang tersembunyi, bahkan mungkin belum terucap di dalam bibir kita, masih di dalam hati, masih di dalam pikiran mungkin. Tetapi pastikan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kalau keinginan kita selaras sama dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apa yang menjadi keinginan kita pasti akan dipenuhi, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti burung rajawali. Usia boleh bertambah, tetapi kekuatan, ya, semangat seperti usia kita menjadi muda kembali seperti pada burung rajawali. Ayat yang ke-6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ya, mungkin hari-hari ini ada ketakutan, ada intimidasi dari para musuhmu, dari orang-orang yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kita. Lihatlah, Tuhan akan menjalankan keadilan. Tuhan ada di dalam pihak kita, dan Tuhan akan membela kepada kita. Jangan takut, jangan lemah, jangan menjadi putus asa. Ayat yang ke-7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada ketidaktaatan, mungkin ada kecerobohan yang sudah kita kerjakan di waktu-waktu yang lampau. Dan kita merasa tertuduh, kita merasa tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8 ini biarlah memberanikan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mungkin banyak orang sudah tidak memiliki panjang sabar dan berlimpah kasih setia, apalagi penyayang dan pengasih. Tetapi malam hari ini Dia menghiburkan kita bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, mungkin ada dosa yang tersembunyi, yang mungkin kita merasa tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, semua sangat dikasih oleh Tuhan. Semua orang sangat disayang oleh Tuhan. Dan marilah malam hari ini kita meresponi kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang merasa tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Mungkin yang lain berkata, aku tidak punya masa depan lagi karena aku selalu diintimidasi, ditekan, dikejar-kejar oleh banyak orang. Mungkin kesalahan kita di waktu-waktu yang lalu membuat kita tidak berani untuk datang di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini bersama saya datang kepada Tuhan. Kalau mungkin ada kesalahan, ada dosa, malam hari ini saya mengajak engkau menyatakan setiap dosa, perbuatan-perbuatan yang jahat yang pernah kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan mohon ampun, sebab Tuhan adalah setia. Kalau kita mengaku setiap dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin kau ada di rumah dan kau sedang sendirian, dan kesalahan itu sudah kau lakukan. Mari bersama saya datang menghampiri tahta. Katakan setiap dosa, akui semua dosa itu di hadapan Tuhan. Kami tidak layak, Tuhan. Dosa yang kami lakukan begitu besar. Kami adalah manusia-manusia yang jahat di hadapan-Mu, Tuhan. Mari Engkau melihat setiap hati yang hancur, hati yang putus asa karena intimidasi dari si jahat yang mengatakan kami tidak layak datang di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami, Tuhan. Ampuni kesalahan kami, layakkan kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan kelegaan buat setiap kami. Beban yang berat ini biarlah kami taruh di bawah kaki-Mu, Yesus. Kami mohon ampun. Biarlah darah Yesus membasuh setiap kami, dosa dan kesalahan kami sudah diampuni sejak 2000 tahun yang lalu.
sejak kami belum mengenal Tuhan. Terima kasih untuk karya yang begitu besar di dalam hidup kami. Karya yang besar di atas kayu salib untuk setiap kami yang berdosa. Sehingga malam hari ini dengan penuh keberanian kami mau datang menghampiri Tuhan. Kami mau sujud. Dan biarlah pengurapan dari tempat maha tinggi itu turun atas setiap kami. Engkau lihat hati kami, Bapa. Engkau lihat kesungguhan hati kami. Malam hari ini kami rindu menyembah Tuhan dengan segenap hati. Selagi kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, kami akan memuliakan Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala
Engkau peduli kepada setiap kami malam hari ini. Engkau yang melawat kami Tuhan, bahkan untuk setiap kesesakan Engkau yang memberikan kelegaan. Haleluya, haleluya. Engkau memperhatikan setiap seruan doa kami. Engkau memberikan jalan keluar buat setiap kami. Untuk setiap cerita tangisan di hadapan Tuhan, semuanya tidak pernah sia-sia. Tuhan menampung air matamu, Tuhan melihat kepedihan hatimu, dan Dia tahu kerinduanmu. Ketika air mataku
sudah menanti, menunggu, ternyata tidak ada perubahan. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berhenti berharap. Kalau hari-hari ini kau mulai tidak kuat, kalau hari-hari ini kau mungkin berkata aku tidak sanggup, bukankah Tuhan itu seperti Bapa dan kita adalah anak-anaknya? Kalau anaknya sedang tidak kuat berjalan, maka segera tangan Bapa itu akan meraihmu untuk menggendong. Mungkin yang lain sedang terseok-seok, jatuh bangun dengan kehidupan ini, dengan masalah yang seakan-akan tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai di dalam hidup. Izinkan tangan Bapa untuk menuntun engkau seperti tangan seorang gembala. Bahkan ketika salah seekor domba-dombanya pergi jauh dari gembala ini, maka si gembala ini akan meninggalkan kawanan domba untuk pergi mencari dombanya yang terhilang ini. Dan ketika ditemukan, dombanya ini tersangkut di dalam semak-semak, dan didapatinya domba ini terluka sekujur tubuhnya. Maka gembala ini akan menggendong, mengobati luka-luka dari domba yang sedang terluka ini. Dan ketika lukanya mulai sembuh, dibawanya, digendongnya untuk kembali di dalam jalan bersama-sama dengan kawanan domba yang lain. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang jauh dari Tuhan. Kau merasakan doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan, masalahmu tidak pernah selesai. Saya mau katakan Tuhan sedang mencari engkau. Mungkin kau berkata aku akan lari jauh dari hadapan Tuhan. Tapi lihatlah, ketika kita jauh, mungkin kita berkata akan lari dari hadapan Tuhan. Bahkan di langit pun Tuhan ada. Mungkin kau pergi jauh, menaruh tempat tidurmu di dalam kubur. Disitulah Tuhan ada. Kau tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, karena kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Dia bukan gembala upahan, dia gembala pemilik dari domba-dombanya. Dia pemilik hidup kita. Mari kembali kepada kasih-Nya. Jangan biarkan hidupmu terus pergi mengembara jauh dari Tuhan, dan engkau mendapati hidup yang kosong, hidup yang sia-sia. Mari ajakan Tuhan tetap sama, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Datang penuhi panggilan Tuhan malam hari ini. Jangan tunda besok. Malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita datang kepada Dia. Dia sang gembala itu memanggil setiap domba-dombanya. Hari ini kalau kau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang sangat baik. Engkau memberikan nyawamu untuk menyelamatkan domba-domba. Yesus gembala yang baik dalam
hari ini saya rindu mendoakan untuk orang-orang yang sedang sakit malam hari ini. Malam hari ini aku berdoa untuk Ibu Priscilla Sri Mulyani. Mungkin tempatmu jauh di Ngerambe, tetapi mata Tuhan tidak pernah lepas dari hidup. Dan malam hari ini jika engkau sedang merasa sakit, mungkin ada gangguan dalam tenggorokan karena asam lambung yang naik, aku berdoa malam hari ini dari tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang seiman. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Malam hari ini terima dengan iman. Kesembuhan itu mengalir menyembuhkan engkau. Dan engkau kembali sehat seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk orang-orang yang sedang sakit malam hari ini, aku berdoa biarlah engkau memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Mungkin tubuhmu sedang lemah hari ini, tetapi biarlah ditemukan oleh Tuhan Yesus iman yang kuat. Jadilah sembuh seperti imanmu. Kuat, sehat, sembuh seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini aku juga berdoa untuk para bisnismen, para pengusaha, pemilik pabrik, semua orang yang sedang bekerja di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Aku berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk engkau memperoleh kekayaan, supaya engkau boleh menjalankan bisnismu, pabrikmu, tokomu. Bekerjalah sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup. Pabrikmu menjadi kuat kembali, beroperasi seperti semula. Anak buahmu semuanya diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk para senior, malam hari ini saya rindu berdoa. Di usia yang sudah tidak muda lagi, mungkin tubuhmu merosot, kekuatanmu merosot, tetapi biarlah ditemukan oleh Tuhan. Rohanimu semakin kuat, manusia rohmu semakin sehat, dan engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, percaya sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, mungkin tidak ada lagi anak atau cucu yang memperhatikan engkau, tetapi lihatlah, ada satu pribadi, matanya terus mengawasi engkau. Saat engkau tidak kuat, engkau akan digendong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Engkau tetap menjadi teladan, menjadi berkat bagi keturunanmu. Hidupmu diberkati Tuhan, menyelesaikan hidupmu dengan finishing well, karena ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku berdoa untuk keluarga-keluarga, orang-orang yang setia mengikuti ibadah doa malam PD Victory Family. Di tengah-tengah keluarga mereka, biarlah engkau hadir, memberkati setiap keluarga-keluarga. Tuhan memberikan urapan yang baru, kasih yang baru, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan anak-anak, usaha pekerjaanmu, semuanya diberkati Tuhan, karena Tuhan melihat kesetiaan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini sekali lagi. Haleluya, haleluya. Engkau teramat baik Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya.
Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, persekutuan yang erat dengan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati seluruh keluargamu, sehingga apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat malam hari ini, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa yang tertidur, Kau bukan Bapa yang terbaik, hanya dalam-Mu aku berteduh sampai ku pulang ke surga-Mu. Kau bukan Bapa yang tertidur, Bapa yang terbaik, hanya dalam-Mu aku berteduh sampai ku pulang ke surga-Mu. Walau dunia menolakku, Kau Yesus selalu memelukku.
trong lý, jangan lupa toa